Orang Kristen taunya cuma minta. Tuhan tolong ini, Tuhan berkati ini, Tuhan terus minta. Kita nggak pernah diajarkan, bukan cuma kita yang butuh Tuhan, Papa pun butuh kita untuk menyatakan dirinya kepada dunia ini. Maka itu ayo saudara, kita jadi orang-orang diandalkan. Bagian terakhir, kita buka 2 Timotius 3 ayat 10. Saya kagum pada hidup Paulus. Dia pemimpin yang hebat sekali. Harusnya semua kita berani berkata seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau Timotius telah atau akan? Telah. 1. Apa? Mengikuti ajaranku. 2. Mengikuti cara hidupku. 3. Pendirianku. 4. Imanku. 5. Kesabaranku. 6. Kasihku. 7. Ketekunanku. Kalau saudara belum kenal siapa saudara kita Paulus, maka langsung yang keluar di konotasi benak kita, ini orang sombong betul. Tapi dengar kalimat ini, yang sudah jadi bapak, yang sudah jadi mama, dan yang belum. Kalau ada seorang ayah atau orang tua, entah papa atau mama, lalu hidupnya nggak bisa dicontoh oleh anak-anaknya, bagaimana? Ya jangan jadi orang tua. Loh, betul tidak? Yang namanya pemimpin, yang namanya orang tua harus berani diikuti apa-apanya dalam hidupnya. Oh nggak amin lagi, amin. Nah saudara-saudara, anak-anak muda, karyawan-karyawati, saudara pimpinan-pimpinan perusahaan, saudara manajer, saudara orang tua yang sudah punya anak, berani nggak di tempat saudara tinggal, di kampus, di tempat kerjaan, di lingkungan teman bermain, di mana saja, saudara berkata seperti ini, engkau telah mengikuti semua yang ada padaku. Hidupku, ajaranku, pendirianku, imanku, ketekunanku, kasihku, apa lagi? Maka percuma kalau kita mengaku Kristen, nggak berani menyatakan ini, yaitu berani dicontoh. Maka itu penting saudara menjadi pemimpin. Kita nggak boleh tinggal sendiri. Selalu ada orang di sekitar kita, untuk mereka bisa melihat bagaimana cara kita makan, cara kita tidur, cara kita ganti pakaian, cara kita apa saja. Kita berani dilihat oleh orang di sekitar kita, dan kita nggak perlu takut. Renungkan dalam hati, berani nggak? Hebat tuh, 7 hal ini luar biasa, saya kagum sekali. 1 Korintus 11 ayat 1. Dunia memerlukan contoh. Katakan amin. Saudara, sayang Mbak Surip nggak berumur panjang. Lu serius? Saya tuh mengagumi. Ya Fer di belakang. Mbak Surip nggak berumur panjang. Kenapa saya kagum pada dia? Sayang hidupnya pendek, cuma berapa bulan dia terkenal. Nah, apa yang saya pelajari dari Mbak Surip? Buat saya, dia itu sebuah model. Kenapa jadi model? Karena kesederhanaan dan kepolosan hidup. Nah, ketika Mbak Surip tampil yang sejenak itu, saudara, nggak lama, saya banyak diskusi dengan banyak pemimpin. Kenapa Mbak Surip begitu disayangi oleh orang Indonesia? Bahkan orang Malaysia pun sayang dia. Karena bangsa ini sudah capek dengan kepura-puraan, dengan kemunafikan. Betul? Para pemimpin kalau pidato nggak ada yang dengerin. Karena tahu cuma omong doang itu, nggak ada bukti. Maka itu butuh Mbak Surip tampil. Kalau kita dalam ilmu musik atau nilai sebuah lagu, itu bukan cuma sederhana, nggak ada apa-apanya. Karena kalimatnya diulang-ulang, dibolak-balik, diulang-ulang, dibolak-balik. Tak gendong, tidur lagi, bangun lagi, terus tak gendong. Ya lalu apa? Secara seni pun nggak ada, saudara. Tapi mengapa laku? Karena dia tulus. Buat dia nggak masalah. Orang mau ngomong apa, rambutnya seperti itu, pakaian seperti itu, nggak masalah. Siapa yang pernah nonton dia satu kali di TV One, dia diwawancara, ternyata datangnya ke pagian. Nah, terus dia itu tidur di belakang sofa tempat dia wawancara sampai disuting oleh kameramannya itu. Waduh, tawa saya lihat itu. Kenapa? Itu kepolosan dia. Dia nggak pusing orang mau ngomong apa. Dia mau jadi seperti dirinya. Dari anak kecil sampai presiden. Ingat Pak SBY sampai memberi sambutan waktu dia meninggal. Sayang dia nggak mau umur panjang. Coba enggak dia masih jadi hiburan buat bangsa yang sedang capek dan sakit ini, saudara. Saya percaya kalau dia masih hidup sampai hari ini, pasti lagu Kasus Senturi sudah muncul itu.
Dia pasti ngubah lagu tentang itu. Orangnya kocaknya luar biasa. Nah, buat saya dia itu figur yang luar biasa. Nggak ada yang bisa niru dia lagi karena kepolosannya itu. Nah, pertanyakan dalam diri kita sendiri. Di hadapan orang-orang di sekitar kita, di kampus, di pekerjaan, di tempat kita bermain dengan tetangga, famili semuanya, kita jadi apa? Ayat 1 Korintus 11. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kesimpulannya apa? Arti kalimat ini dia tuh apa? Dia mewakili Yesus. Udahlah, kamu nggak akan ketemu Yesus karena dia di surga. Tapi kamu masih lihat aku di sini. Ikuti teladanku, ikuti cara hidupku, ikuti semuanya. Karena aku juga mengikuti Kristus. Wah, ini gila sekali pernyataan ini. Jadi kalian semua, khususnya anak-anak muda, mulai hari ini tampillah. Hari-hari ini kami sedang buat tas untuk anak-anak jalanan. Kami pesan di Bandung, lalu dari beberapa anak kami yang di Pelangi Indonesia minta saya buat kata-kata. Nah, saya kumpulkan berapa kalimat. Salah satu contoh gini, hidup ini cuma ada satu di antara dua. Jadi pemimpin atau dipimpin, diwarnai atau mewarnai, mempengaruhi atau dipengaruhi. Betul tidak? Ini cuma satu di antara dua. Saudara milih yang mana? Dipimpin itu nggak enak karena diperbudak. Dipengaruhi itu nggak enak karena kita nggak punya hak. Diwarnai juga tidak enak. Pilih itu supaya kita tahu dunia mencari Yesus, bukan agamanya, bukan Kristen, tidak, tapi soal hidup yang dicari oleh dunia ini. Mulai besok, kau sering kembali beraktivitas, entah di kampus, di kantor, di pasar, di tetangga, di mana saja. Saudara naik bajai, saudara naik angkot, jadilah Yesus di situ. Orang kan lihat. Bukan berarti tiap kali ngomong keluar ayat, garuk-garuk keluar ayat, jangan begitu. Orang enak mana lari dari kita. Artinya maksudnya, tapi hidup kita akan dicontoh oleh orang-orang itu untuk apa saja dan di mana saja kita ada. Dan itulah yang Yesus katakan, jadi garam dan jadi terang buat dunia ini. Amin. Satu ayat terakhir, kita akan melihat supaya kita makin kuat, makin kokoh di dalam Dia untuk segala hal, karena rencananya itu dahsyat atas kita semuanya. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3:14. Nah, ini yang dunia nggak pernah punya, hanya Yesus yang punya. Ayo baca bareng-bareng Kolose 3:14. Tunggu, 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu. Stop dulu. Siapa punya kalimat lain, kata di atas semuanya itu artinya apa? Jangan mentok, nggak ada lagi yang lain. Dunia mencari ini, saudara. Di atas semuanya itu. Lanjut, 1, 2, 3. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengar baik-baik. Cinta itu ada di mana-mana. Mangga besar lebih banyak juga. Kenapa? Karena cinta itu bukan kasih. Kasih itu bukan cinta. Cinta itu ada unsur seks. Cinta hanya boleh dimiliki oleh yang sudah menikah. Maka itu kalau yang baru pacaran tidak boleh ada cinta, harus ada kasih. Beda sekali. Kasih itu daftarnya, saya nggak ada waktu untuk saudara pulang lihat. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Saudara, di dunia ini, dengar ya, di dunia ini satu buku saja yang menulis definisi what is love. Itu cuma 1 Korintus 13. Tidak ada buku apapun yang pernah menulis definisinya apa itu kasih. Kalau cinta banyak, saudara. Cinta itu bisa didapat di mana saja. Tapi kasih cuma satu. 1 Yohanes 4 ayat 8 itu menuliskan satu-satunya tulisan di dunia, who is love. Siapa kasih itu? Apa di surga. Maka itu kalau kita menyatakan kasih, orang langsung tahu ini pasti Kristen. Kalau orang berbuat baik, orang tahu itu pasti Buddha. Nah, itu perbedaannya. Dunia membutuhkan kasih. Maka itu kalau kita tampil ke dunia dan mengatakan dan di atas semuanya itu, kenakanlah seperti orang pakai baju, pakailah kasih dalam hidup yang mengikat dan yang mempersatukan.
Maaf, yang juga sebagai pengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Suami istri, orang Kristen taunya cuma minta. Tuhan tolong ini, Tuhan berkati ini, Tuhan ini, Tuhan